Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 kali ini akan mempresentasikan mengenai halo alkana. Yang pertama, anggota kelompok kami ada. Perkenalkan, saya Clarissa Aurelia Azhara, nomor presensi 6. Saya Madia Rizkia, nomor presensi 14. Saya Rahajeng Adiah Larasati, nomor presensi 24. Saya Asian Bertas, kawan puteran presensi 25. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan presentasi kami. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan memahami tentang apa itu halo alkana. Untuk keempat anggota kelompok kami, sesuai perkenalan sebelumnya terdapat Clarissa Aurelia, Mahdia Rizfiah, Rajeng Adiah Rarasati, dan Syam Firdaus Setiawan Putra. Yang pertama, apa itu halo alkana? Halo alkana merupakan senyawa turunan alkana yang satu atom hidrogennya digantikan oleh atom unsur halogen. Untuk tata namanya sendiri, yang pertama sesuai di gambar ada 2 kloropentana, lalu selanjutnya ada 2,4-dibromoheksana dengan struktur yang sesuai pada gambar, lalu selanjutnya terdapat 3 fluoroheptana, yang berarti terdapat 7 atom C, lalu di rantai ketiga atom C terdapat atom F. Lalu selanjutnya terdapat 1,3 di iodo butana, yang berarti terdapat 4 atom C dengan di rantai atom C yang pertama dan yang ketiga terdapat atom I. Lalu yang selanjutnya terdapat 2 bromo, 1 kloroetana dengan struktur sesuai yang pada ada di gambar. Lalu selanjutnya terdapat 1 fluoro, 4 iodo pentana, yang berarti terdapat 5 atom C, lalu pada rantai pertama atom C terdapat atom F, dan yang pada rantai keempatnya terdapat atom I. Lalu pada gambar selanjutnya terdapat 3 atom C, di mana pada rantai pertamanya terdapat 1 atom Cl, lalu pada rantai keduanya terdapat 1 atom C, yang berarti mempunyai nama 1 kloro, 2 metil propana. Kemudian selanjutnya ditanyakan 3 etil, 2 iodo heksana, yang berarti terdapat 6 atom C, lalu diikuti pada rantai ketiganya terdapat 2 atom C, dan pada rantai keduanya terdapat 1 atom I. Lalu untuk latihan soalnya sendiri, yang pertama menuliskan rumus struktur dari 2,4-dikloropentana, yang berarti terdapat 5 atom C diikuti atom Cl pada rantai keduanya dan atom Cl pada rantai keempatnya. Kemudian pada nomor selanjutnya, apakah nama senyawa berikut menurut IUPAC? Karena terdapat 7 atom C diikuti atom Br pada rantai kelima, atom F pada rantai ketiga, dan juga 1 atom C pada rantai keempatnya, maka ia memiliki nama 5 bromo, 3 fluoro, 4 metil heptana. Hai semuanya, saya Clarissa Aurelia Azhara, nomor presensi 6. Kali ini saya akan menjelaskan bagian yang telah saya kerjakan, yaitu tentang keisomeran halo alkana. Nomor 1 yaitu senyawa alkana. Bagaimanakah rumus umum kedua senyawa di atas? Contoh rumus umum alkana yaitu CnH2n plus 2. Rumusnya yaitu C5H12. Apakah kedua struktur senyawa tersebut sama ataukah berbeda? Jika berbeda, di manakah letak perbedaannya? Kedua struktur senyawa tersebut sama. Kedua senyawa di atas dapat dikatakan mengalami keisomeran rangka. Dari informasi tersebut, maka apakah keisomeran rangka itu Rm sama, kerangka atau rantainya yang berbeda? Nomor 2 yaitu bagaimanakah rumus umum kedua senyawa di atas? Rumusnya adalah C4H10O. Apakah kedua struktur senyawa tersebut sama ataukah berbeda? Jika berbeda, di manakah letak perbedaannya? Berbeda yaitu OH dan O. Kedua senyawa di atas dapat dikatakan mengalami keisomeran fungsi. Dari informasi tersebut, maka apakah keisomeran fungsi itu Rm-nya sama dan gugus fungsinya berbeda? Yang nomor 3 yaitu bagaimana rumus umum kedua senyawa di atas? Rumus umumnya yaitu C3H12 dan O. Kedua struktur senyawa tersebut sama ataukah berbeda? Jika berbeda, di manakah letak perbedaannya? Berbeda yaitu terletak pada OH. Kedua senyawa di atas dapat dikatakan mengalami keisomeran posisi. Dari informasi tersebut, apakah keisomeran posisi itu Rm-nya sama, letak gugus berbeda, dan letak rangkapnya juga berbeda.
Yang keempat yaitu bagaimanakah rumus umum kedua senyawa di atas? C4H8. Apakah kedua struktur senyawa tersebut sama ataukah berbeda? Jika berbeda, di manakah letak perbedaannya? Berbeda. Terletak pada posisi CH3 sebelah kiri sejajar, C15 sebelah kanan berseberangan. Kedua senyawa di atas dapat dikatakan mengalami keisomeran geometri. Dari informasi tersebut, maka apakah keisomeran geometri itu? Rm-nya sama, namun letak gugus atau substituen kiri dan kanan sejajar dan berseberangan. Yang kelima yaitu, bagaimanakah rumus umum kedua senyawa di atas? C4H10O. Gugus atau atom apa sajakah yang diikat oleh atom C? Apakah semua gugus atau atom yang diikat atom C tersebut sama? Jawabannya adalah berbeda. Berdasarkan karakteristik gugus atau atom yang diikat oleh atom C, maka disebut apakah atom C tersebut C asimetris. Memiliki atom C asimetris yaitu atom C yang mengikat 4 substituen gugus atau atom berbeda sehingga dapat memutar cahaya terpolarisasi. Kedua senyawa di atas dapat dikatakan mengalami keisomeran optis. Bagaimanakah ciri senyawa yang dapat mempunyai keisomeran optis itu? Pendalaman struktur seperti gambar yang ada di tabel. Keisomeran, apakah keduanya merupakan sepasang isomer? Iya. Jika iya, keisomeran apakah yang terjadi pada keduanya? Jelaskan alasanmu. Terjadi kesamaan pada posisi, letak gugus, Cl-nya berbeda. Yang gambar kedua, keisomeran. Apakah keduanya merupakan sepasang isomer? Iya. Jika iya, keisomeran apakah yang terjadi pada keduanya? Jelaskan alasanmu. Isomer kerangka. Bentuk rantai berbeda. Gambar ketiga. Apakah keduanya merupakan sepasang isomer? Iya. Jika iya, keisomeran apakah yang terjadi keduanya? Jelaskan alasanmu. Isomer optis karena mengandung asimetris. 7. Keisomeran apa sajakah yang mungkin dimiliki oleh senyawa haloalkana? Kerangka, posisi, optis. 8. Berapa jumlah isomer dari C3H7Br? Tuliskan struktur dan nama semua isomernya. Br1 bromopropana. C tengahnya dikasih ke bawah Br, 2 bromo. Sifat haloalkana titik-titik. CH3Y seperti yang digambar. Hanya negatif 161 derajat Celcius. F-nya negatif 78,4 derajat Celcius. Cl-nya negatif 24,2 derajat Celcius. PR-nya 3,6 derajat Celcius. I-nya 42,4 derajat Celcius. CH3 CH2Y negatif 88,6 derajat Celcius, negatif 37,7 derajat Celcius, 12,3 derajat Celcius, 38,4 derajat Celcius, 72,3 derajat Celcius. CH3 CH2Y negatif 42,1 derajat Celcius, negatif 2,5 derajat Celcius, negatif 46,6 derajat Celcius, negatif 71 derajat Celcius, negatif 102,5 derajat Celcius. CH3 CH2Y negatif 0,5 derajat Celcius, 32,5 derajat Celcius, 78,4 derajat Celcius, 101,6 derajat Celcius, 130,5 derajat Celcius. Bagaimana titik senyawa haloalkana dibandingkan dengan titik senyawa alkana yang menurunkannya lebih tinggi? Mengapa demikian? Karena adanya gugus halogen pada alkana. Bagaimana titik senyawa haloalkana dengan jumlah atom C dan H sama, namun atom halogen yang diikatnya berbeda. Semakin ke bawah semakin besar titik-titiknya. Mengapa bisa demikian? Karena halogen semakin
ke bawah massa relatifnya makin besar. Apabila jumlah atom C sama, bagaimana kira-kira titik-titik senyawa alkana dengan 2 atau lebih atom halogen dibandingkan titik-titik senyawa alkana dengan 1 atom halogen? Titik-titik semakin tinggi. Mengapa bisa demikian? Karena makin banyak halogen pada alkana, massa relatif makin besar. Bagaimana pengaruh panjang rantai karbon terhadap titik-titik senyawa alkana? Makin panjang rantai karbon makin tinggi. Mengapa bisa demikian? Karena makin banyak atom karbon, massa relatif makin besar. Selanjutnya, sifat haloalkana kelarutan. CH3F 1,6D sangat larut, CH3, CH2, CH2, CH2F tidak larut, CH3Cl 1,5D larut, CH3, CH2, CH2, CH2Cl tidak larut, CH3Br 1,4D sedikit larut, CH3, CH2, CH2, CH2Br tidak larut, CH3I 1,2D sedikit larut, CH3, CH2, CH2, CH2I tidak larut. Dengan jumlah atom C yang sama, bagaimanakah kelarutan senyawa haloalkana dalam pelarut polar atau air? Jawabannya semakin ke bawah, yang dimaksud yaitu F ke I makin tidak larut. Mengapa demikian? Karena sifatnya semakin tidak polar. Bagaimanakah pengaruh panjang rantai karbon terhadap kelarutan senyawa haloalkana dengan atom halogen yang sama dalam air? Jawabannya, makin panjang rantai karbon, kelarutan dalam air semakin kecil. Mengapa demikian? Karena makin panjang rantai karbon, makin tidak polar. Lalu bagaimanakah kelarutan senyawa haloalkana dalam pelarut nonpolar atau yang dimaksud yaitu pelarut organik seperti alkohol dan ether? Jawabannya, semakin ke bawah yang dimaksud yaitu F ke I makin larut. Mengapa demikian? Karena sifatnya semakin tidak polar. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat senyawa haloalkana, amatilah persamaan reaksi berikut. CH3 CH3 ditambah Cl2 menjadi CH3 CH2Cl ditambah HCl. Lalu yang kedua CH3 CH2OH ditambah HCl menjadi CH3 CH2Cl ditambah H2O. Lalu yang ketiga H3C CH CH2 ditambah Cl2 menjadi H3C CHCl CH2Cl. Berdasarkan persamaan reaksi di atas, bagaimanakah cara untuk membuat senyawa haloalkana? Yang pertama ada substitusi alkana oleh halogen. Lalu yang kedua ada alkohol mereaksikan alkohol dan asam halida. Lalu yang ketiga, adisi alkena dengan halogen. Untuk pertanyaan kedua, berdasarkan pengamatan yang telah kamu lakukan, bagaimanakah cara membuat satu bromopropana dari alkohol? Tuliskanlah persamaan reaksinya. Reaksinya yaitu CCC ditambah Br2 menjadi CCCBr ditambah HBr. Identifikasi haloalkana. Untuk mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi senyawa haloalkana, amatilah hasil percobaan berikut. Hasil percobaan menunjukkan bahwa senyawa AgX yaitu X sama dengan F, Cl, Br atau I mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu cara identifikasi. Lalu, bagaimanakah cara membuat senyawa AgX dari senyawa haloalkana? Cara membuat AgX dari haloalkana yaitu dengan mereaksikan haloalkana dengan AgOH, sehingga dihasilkan AgX dan alkohol. Dan rumusnya adalah Rx ditambah AgOH menjadi AgX plus ROH. Bagaimanakah caramu untuk mengetahui bahwa senyawa tersebut adalah AgI, AgBr, AgCl, dan AgF? Hasil reaksi dilarutkan dalam air. Jika hasil reaksi adalah AgF, maka akan larut dalam air. Jika tidak larut, maka kemungkinannya adalah AgI, AgBr, atau AgCl. Berdasarkan kajian literatur yang telah kamu lakukan, apakah ada kegunaan dan bahaya dari senyawa tersebut? Yang pertama, CHCl3 kegunaannya digunakan sebagai anestesi. Bahayanya, toksisitas tinggi menyebabkan kerusakan hati dan sistem saraf. Selanjutnya ada C2H5Cl, kegunaannya sebagai pelarut industri
Bahayanya, gangguan sistem, saraf, dan ginjal. Lalu yang terakhir ada CH3Br, kegunaannya sebagai sintesis kimia organik, dan bahayanya adalah beracun dan kerusakan pada sistem saraf. Sekian presentasi dari kelompok kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.